Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi hukum Kirchhoff pada rangkaian loop majemuk, ya. Loop majemuk atau loopnya lebih dari satu. Nah, di depan layar kita ini, ya, di layar kita kali ini ada sebuah rangkaian yang memiliki dua loop, ya. Jadi kalau ini misalnya kita anggap sebagai loop 1, ini adalah loop 2. Jadi dikatakan loop majemuk karena memiliki lebih dari satu loop. Nah, sekarang di rangkaian ini ya kita mau mencari I dan R. Oh maaf, I dan V di setiap hambatan. Jadi R1, R2, dan R3. Jadi kalau misalnya kita anggap 4 ohm ini adalah R1, 4 ohm juga ini adalah R2, maka yang di tengah ini adalah R3. Ya. Nah, di sini juga ada dua sumber tegangan. Ya, masing-masing 4 volt. Kita anggap ini adalah E1, ini adalah E2. 4 volt, 4 volt. Nah, yang pertama kita lakukan kalau menemukan rangkaian seperti ini adalah menentukan arah loop. Ya, misalnya di loop 1 kita buat arah loopnya searah jarum jam. Nah, kalau di loop 1 searah jarum jam, di loop 2 juga harus searah jarum jam. Jadi ini, ya. Jadi sama arah loopnya. Nah, yang kedua yang kita harus lakukan adalah mencari arah arus listrik di setiap loop, ya. Jadi E1 4 volt. Nah, arah arusnya itu kan pada baterai itu dari kutub positif ke kutub negatif. Kutub positif adalah yang digambarkan lebih panjang garisnya, kutub negatif yang lebih pendek. Jadi untuk loop 1 arah arusnya begini, ya. Ya. Ya, mengarah dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, untuk S1 kita anggap dia arusnya adalah I1. Nah, jadi yang mengalir di R2 ada I1. Di R1 ada juga I1. Ya, kembali ke titik kutub negatif. Sekarang untuk loop 2. Nah, arah arusnya juga dari positif ke negatif. Jadi bisa digambarkan begini, ya. Ini adalah I2. Jadi di sini ada arus I2. Ya, keluar di sini juga ada arus I2. Kembali ke kutub negatif baterainya, ya. Ini yang masuk di R2 ada I2. Ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan arus yang melewati rangkaian yang di tengah ini, ya, hambatan di tengah. Di hambatan yang di tengah ini ada dua arus yang mengalir, ada I1, ada I2. Nah, jadi bisa kita katakan, ya, arus I1 dan I2 itu akan menghasilkan saling menjumlahkan, ya. Jadi bisa kita katakan penjumlahan I1 dan I2 itu adalah I3 yang melalui R3. Jadi arus yang melalui R3, I3 itu adalah arus I1 tambah I2, ya. Karena di sini ada titik pertemuannya. Ini adalah hukum
1 Kirchhoff ya, atau Kirchhoff ya. Jadi ingat ya, arus yang masuk ke titik pertemuan dari percabangan ini itu sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Jadi I3 ya, ini sama dengan I1 ditambah I2. Nah, setelah itu kita mencari nilai I ya. Nilai I menggunakan apa? Hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, lanjut. Tadi kan sudah kita tahu I3 itu sama dengan I1 tambah I2. Nah, lanjut kita cari persamaan untuk loop 1 dan loop 2. Nah, kita ke loop 1 dulu. Nah, ya, kita gunakan sigma epsilon tambah sigma I kali R ya, kali R sama dengan 0. Nah, sigma epsilon itu adalah tegangan pada ini dalam loop ya, dari baterainya. Nah, kita lihat arah loopnya. Arah loopnya bertemu dengan kutub negatif dari baterai. Jadi sigma epsilonnya itu adalah minus. Minus berapa? Ya, minus 4. Lalu ke R3 ya. Ini R3 itu mengalir I3. Nah, I3 itu sama arusnya, sama arahnya dengan loop. Jadi I3 arahnya sama dengan loop. Kalau sama dengan loop, maka arusnya adalah positif. Jadi ingat ya, arus sama arahnya dengan loop, maka arusnya positif. Jadi kita bisa tulis positif I3 kali R-nya 2 tambah ke R1, yaitu 4 dikali I1. I1 nya juga positif, jadi I1 kali 4 sama dengan 0. Nah, ini minus 4 kan negatif, pindah ruas jadi positif 4. Nah, sekarang sisa 2 I3. I3 tadi I1 tambah I2. Jadi masukkan I1 tambah I2 kali tambah 4 I1 sama dengan positif 4. Jadi 2 I1 tambah 2 I2 tambah 4 I1 sama dengan 4. 2 I1 tambah 4 I1 itu adalah 6 I1 tambah 2 I2 sama dengan 4. Nah, kita simpan sebagai persamaan kedua. Ini tadi sebagai persamaan 1 ya. Nah, lanjut ke loop 2. Nah, loop 2 ini ya. Nah, arah loopnya searah jarum jam, ketemu dengan E-nya ya, E2 itu 4, ketemu dengan kutub positif dari 4 volt. Jadi nilai E itu adalah 4 positif. Positif 4 tambah arusnya ke loopnya ke 4 ohm. Sedangkan arusnya berlawanan dengan arah loop ini. Jadi I2 yang melewati 4 ohm ini akan bernilai negatif. Jadi kita tulis negatif I2 kali 4 tambah. Nah, lanjut ke R3. Arusnya I3 itu berlawanan dengan loop, jadi dia juga negatif. Negatif I3 kali R3 nya 2 sama dengan 0.
Nah, 4 positif pindah jadi negatif 4. Sisa minus 4i2 dikurang 2 kali i1 tambah i2. Nah, jadi min 4i2 kurang 2i1 kurang 2i2 sama dengan minus 4 ya. 2 ini dikali masuk ya. Min 2 kali i1 min 2i2. Min 2 kali i2 min 2i2 ya. Oke. Jadi min 4i2 kurang 2i2 sama dengan minus 6i2 kurang 2i1 sama dengan minus 4. Nah, ini bisa semuanya dikali minus 1 ya. Jadi positif semua. Jadi 2i1 tambah 6i2 sama dengan positif 4. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan ketiga. Sekarang kita sudah menemukan persamaan loop 1 dan persamaan loop 2. Nah, kita mau cari nilai I1 ya. Nah, kalau mau cari nilai I1 berarti kita harus menghilangkan I2 dari persamaan-persamaan ini. Jadi kita gunakan metode eliminasi. Jadi gunakan persamaan 2 dan 3 untuk dieliminasi. Jadi 6i1 tambah 2i2 sama dengan 4. 2i1 tambah 6i2 sama dengan 4. Kalau kita mau mengeliminasi i2, jadi kita samakan. Ini 6i2, jadi di atas juga harus jadi 6. Untuk jadi 6, persamaan di atas harus dikali dengan 3. Nah, persamaan di bawah dikali dengan 1. Jadi hasilnya 6i2, jadi hasilnya 3 kali 6 18. 18i1 tambah 6i2 sama dengan 12. Lalu 2i1 ya tambah 6i2 sama dengan 4. Nah, dikurang ya, karena positif-positif jadi dikurang. 6 kurang 6 kan hasilnya 0, tersisa 18i1 tambah kurang 2i1 itu adalah 16i1 sama dengan 12 kurang 4 8. Jadi i1 nya sama dengan 8/16 sama dengan ya, i1 sama dengan 0,5 ampere. Oke, lanjut mencari I2. Nah, I2 kita mensubstitusikan nilai I1 di salah satu persamaan ini. Persamaan 2 atau persamaan 3. Ya, kalau saya mau cari di persamaan 1. Jadi saya memasukkan 6 kali I1-nya 0,5 tambah 2i2 sama dengan 4. Nah, 6 kali 0,5 itu 3 tambah 2i2 sama dengan 4. Nah, jadi 2i2 sama dengan 4 kurang 3 ya. Jadi 2i2 sama dengan 1. Nah, I2 nya sama dengan 1/2 atau sama dengan 0,5 ampere. Jadi I1 nya 0,5 ampere, I2 nya sama dengan 0,5 ampere juga. Nah, sekarang kembali ke persamaan 1. I3 sama dengan I1 tambah I2.
2. Jadi I3 sama dengan I1 tambah I2. I1 0,5, I2 0,5. Jadi I3 sama dengan 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1 ampere. Jadi sudah diketahui I1 sama dengan 0,5 ampere, I2 sama dengan 0,5 ampere, I3 sama dengan 1 ampere juga. Nah, itu cara mencari arusnya. Sekarang kita mau cari tegangannya. Nah, sekarang kita mau mencari nilai V untuk masing-masing R1, R2, dan R3. Jadi misalnya V1 itu untuk tegangan dari R1. Nah, ini ingat hukum Ohm, V itu adalah hasil kali antara arus ya dikali dengan hambatannya. Nah, R1 yang mengalir di R1 itu adalah I1. Nah, tadi didapatkan I1 sebesar 0,5 ampere. Jadi V1 itu adalah I1 kali R1. I1 0,5 dikali R1-nya 4. Jadi V1 adalah 2 volt. Begitu juga dengan V2. Jadi I2 kali R2. Nah, tadi arusnya ke arahnya sini. I2. Jadi I2 sama dengan 0,5 kali 4 sama dengan 2 volt. Sekarang V3 yang di tengah ini, nah, arus yang masuk kan dari atas sini ya. Ya, gabungan antara I1 dan I2 tadi ya. Hasilnya adalah 1 ampere. Jadi I3 kali R3 sama dengan 1 ampere dikali dengan 2 ohm. Hasilnya adalah 2 volt. Nah, jadi itu adalah dari nilai V untuk V1, V2, dan V3. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.